Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sedaya rahimakumullah. Dalam kitab Tibyan karangan Syekh Hasyim Asy'ari, beliau dalam kitab itu menceritakan sebuah kisah unik, kisah unik di mana seorang yang sangat alim, yang beliau juga dijadikan satu arahan bagi Syekh Hasyim Asy'ari dalam bermadhab, yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu memang terlahir dengan penuh kemampuan kecerdasan yang sangat luar biasa, sehingga beliau saat mengaji, thalabul ilmi, dia juga sangat luar biasa dalam belajar, sehingga saat beliau menimba ilmu kepada Imam Malik pada suatu saat itu, karena kalau sekarang ya santri baru gitu. Karena santri baru itu biasanya kalau ngaji tidak langsung pada yai, tapi pada santri senior gitu kan. Cuma pada saat itu ketika Imam Syafi'i diminta ngaji pada santri senior, beliau menolak. Kemudian, tidak, saya hanya akan mengaji pada guruku Imam Malik. Akhirnya dites sama Imam Malik, dan luar biasa, kitab karangan Imam Malik dibaca dengan hafal, dengan bacaan yang pas, dengan penjelasan yang pas oleh Imam Syafi'i. Itu gambaran betapa luar biasanya cerdasnya seorang Imam Syafi'i, sehingga berjalannya waktu beliau akhirnya memiliki kemandirian dalam berfikih, sehingga beliau akhirnya membuat sebuah madhab fikih yang dalam banyak hal berbeda dengan gurunya, yaitu Imam Malik, dan juga berbeda juga dengan muridnya, yaitu Imam Hambali, dan memiliki perbedaan juga dengan seniornya, yaitu Imam Hanafi. Sehingga yang cukup kental adalah masalah kunut lah. Itu satu bagian dari hal yang berbeda di antara ulama madhab. Imam Syafi'i menganggap bahwa kunut subuh itu sunnah, sedangkan Imam Hanafi, Imam Hambali yang muridnya itu menganggap bahwa kunut subuh itu enggak sunnah. Yang sunnah hanya kunut sholat witir di Ramadan separuh akhir. Itu perbedaan itu sangat kental sekali. Namun demikian, ada sesuatu yang aneh ketika pada suatu kesempatan Imam Syafi'i sedang berkunjung ke Irak. Kemudian beliau melakukan sholat subuh berjamaah. Kebetulan beliau menjadi imamnya. Nah, pada saat itu Imam Syafi'i tiba-tiba tidak melakukan kunut. Beliau tidak kunut. Setelah rukuk rakaat kedua, berdiri iktidal, tidak kunut, langsung sujud. Pada saat itu para pengikut dan para jamaah yang ikut sholat jamaah dengan Imam Syafi'i gumun. Kenapa Imam Syafi'i tidak pakai kunut subuh kali ini? Karena sepanjang hidupnya beliau selalu berkunut di subuh. Ini aneh. Para jamaah juga aneh. Apakah Imam Syafi'i menemukan sesuatu hal yang baru, dalil yang baru, sehingga beliau tidak berkunut pagi ini? Kemudian para pengikut, para santri gitulah, bertanya kepada Imam Syafi'i, "Nyun sewu, guru, panjenengan kok mboten kunut? Kenapa Anda pagi ini tidak kunut? Apakah engkau menemukan sesuatu?" Jawabnya Imam Syafi'i, "Kali ini, pagi ini aku tidak berkunut, karena aku pagi ini sedang memberikan penghormatan yang sangat luar biasa kepada seorang yang ahli ilmu, yang beliau memiliki perbedaan pendapat denganku. Tetapi aku sangat menghargai dan menghormati beliau. Beliau adalah Imam Hanafi
yang dimakamkan di depan masjid ini. Sedulur sedaya rahimakumullah. Masya Allah, alangkah indahnya bila kita semuanya yang level kita hanya percembrian-cembrian ini, kalau bisa seperti itu, bisa menghormati orang lain yang berbeda pendapat dengan kita, sangat menghargai, bahkan berani meninggalkan sesuatu yang kita anggap sunnah. Untuk apa? Untuk menghargai orang lain. Ini sangat luar biasa pelajaran yang diberikan oleh Imam Syafi'i kepada kita semuanya. Oleh karena itu mari belajar, itu penting sekali. Untuk apa? Untuk kita memperluas cakrawala keilmuan kita, sehingga kita tahu, oh madhab ini boleh, kalau di madhab ini tidak boleh. Oh kalau ini makruh, kalau di madhab ini sunnah, dan lain sebagainya. Dengan demikian, saya yakin kita tidak akan jadi orang yang gumunan. Ada yang beda, kita gumun. Ada yang beda, kita gumun. Dengan tidak ada lagi rasa gumun di dalam diri kita, maka toleransi beragama itu akan sangat indah sekali. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.